Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, jamaah bi'ah Qur'aniyah PW Persisri Jawa Barat dimanapun berada. Alhamdulillah dengan izin Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir dan insya Allah kita akan membahas tafsir Quran Surat Al-Mutaffifin. Sebelum kita membahas, kita akan menjelaskan sekilas tentang Surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin termasuk kategori surat Makkiyah. Kemudian munasabah, hubungan, keterkaitan antara surat sebelumnya dengan surat ini. Dalam surat sebelumnya di Al-Infitor menjelaskan bahwa putusnya segala sebab atau segala hubungan antar manusia pada hari pembalasan atau pada hari akhir, di mana segala sesuatunya ada dalam genggaman Allah. Di sana akan menerima balasan baik dan balasan buruk bagi semua manusia yang melakukan kebaikan dan keburukan. Dan pada ayat ini menjelaskan tentang perbuatan dosa yang banyak dilakukan oleh manusia dalam rangka hubungannya dengan sesama manusia, yaitu khianat. Yang dalam hal ini adalah khianat dalam bermuamalah, yaitu ketika menakar, ketika menimbang, yang itu sangat marak, sangat banyak dilakukan oleh manusia. Maka permulaan ayat ini menjadi pengingat bahwa apapun, sekecil apapun, itu semuanya akan ada balasan dan perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun asbab nuzul ayat ini, sebagaimana dijelaskan dari hadis Ibnu Abbas, bahwa ketika Nabi datang ke Madinah, setelah Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi mendapati orang-orang Madinah itu adalah seburuk-buruk orang melakukan dalam menimbang atau menakar. Artinya orang yang paling curang dalam takaran atau timbangan. Maka setelah Rasulullah datang dan Allah menurunkan surat ini, yakni surat Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai 6. Dalam riwayat dikatakan seperti itu. Maka setelah ayat ini turun, maka mereka, para penduduk Madinah, memperbaiki timbangannya sehingga tidak ada lagi terjadi kecurangan. Baiklah, kita akan bacakan dulu ayat yang akan ditafsirkan dari ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kita akan terjemahkan dan tafsirkan surat ini dari ayat 1 sampai 3. Al-Mutaffifin, nama surat ini diambil dari ayat pertama. Secara populer, Al-Mutaffifin diterjemahkan dengan orang-orang yang curang. Al-Mutaffifin berasal dari kata toffafa, yang artinya atau at-tatfif asyai'ul yasiru, sesuatu yang ringan, sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh. Ayat ini sebagaimana dijelaskan dalam asbab nuzul adalah turun
tatkala Nabi berada pertama kali di Madinah, Nabi mendapati orang Madinah itu adalah seburuk-buruk manusia di dalam melakukan takaran dan timbangan. Maka turunlah ayat ini. Yang dimaksud kecil atau remeh pada konteks ini adalah dalam hal timbang-menimbang, di mana kecurangan dalam menimbang itu pada dasarnya adalah sangat kecil, sangat sedikit, sepele. Akan tetapi walaupun sedikit itu adalah menjadi sesuatu dosa yang bila ditumpuk, ditimbun menjadi dosa yang sangat besar. Maka secara populer diartikan orang-orang yang mengurangi timbangan atau orang-orang yang curang. Ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Wailun diartikan celaka. Pada dasarnya atau pada awalnya dalam bahasa Arab, kata wailun digunakan sebagai doa jatuhnya siksaan. Akan tetapi pada ayat ini lebih ditujukan kepada sesuatu yang berarti ancaman atau ancaman akan jatuhnya siksaan atau kebinasaan. Jadi semacam peringatan keras. Maka diartikan wailul lil mutaffifin, celakalah dan binasalah bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan. Siapakah al-mutaffifin itu? Maka ayat berikutnya menjelaskan. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang idzaktalu, apabila mereka menerima takaran, 'alan nasi, dari orang lain, yastawfun, mereka meminta sempurna, bahkan mereka meminta lebih dari sempurna. Ayat ini menjelaskan, menguraikan tentang karakter al-mutaffifin, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, artinya dia mendapatkan takaran dari orang lain, baik melalui jual beli atau barter atau apapun dari orang lain. Di sini menggunakan kata ala bukan min. Pada secara populer diterjemahkan menerima takaran dari orang lain. Jadi secara makna min. Tetapi di sini menggunakan kata ala sebagai isyarat betapa mereka menguasai dan cenderung memaksakan keinginannya kepada orang lain yang menjadi partner dalam urusan muamalah yang memerlukan timbangan. Yastaufun asal arti sempurna, tapi ketika bertambah huruf ta ini kesempurnaan yang lebih dari seharusnya atau semestinya, sehingga mereka menuntut ingin sangat sempurna dan bahkan menuntut lebih, melebihi dari ukuran yang semestinya. Itulah kecurangan yang pertama dari karakteristik al-mutaffifin itu ketika menerima takaran dari orang lain. Misalnya kita membeli sesuatu barang yang ditakar atau yang ditimbang, nah kita ingin dapatkan barang itu kalau 1 kilo itu harus lebih dari 1 kilo, bukan pas di 1 kilo, tapi ingin dilebihkan, ingin meminta sempurna, minta tambah lagi, minta tambah lagi. Nah itu adalah dalam ayat ini menerangkan bahwa itu adalah mutaffifin, orang yang termasuk curang, yang diwaspadai, diingatkan oleh ayat ini dengan kata-kata wailun. Berarti itu adalah tanda-tanda sesuatu yang akan menjadikan perbuatan yang akan merugikan kita di hari akhir atau sesuatu yang dilarang. Berikutnya ayat ketiga sama menjelaskan tentang ciri atau sifat orang-orang yang curang atau al-mutaffifin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain,
mereka menguranginya. Kecurangan yang terjadi pada ayat ini adalah mengurangi timbangan atau takaran, tidak menyempurnakan seharusnya sesuai dengan semestinya. Dan inilah sifat yang oleh Allah diwanti-wanti dengan kata-kata wailun agar kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari ancaman ini untuk kita menghindari apa yang Allah tidak suka. Apa yang diingatkan oleh Allah dalam surat ini, itu juga kita belajar dari umat masa lalu, di mana kaum Nabi Syuaib pun mendapati umatnya seperti yang digambarkan dalam surat Al-Mutaffifin ini, yang terbiasa mengurangi timbangan dan takaran. Maka Allah memberikan azab dengan kekurangan pangan, paceklik, dan kelaparan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari eh, Ibnu Abbas yang potongan hadisnya berbunyi seperti ini, wala taffaful kaila illa muni'un nabati wa ukhidhu bisinina, dan tidaklah eh, mereka curang kecuali mereka akan terhalang dari ditumbuhkannya pepohonan, ditumbuhkannya tanaman, dan mereka diazab dengan paceklik. Demikian tafsir dari ayat 1-3 surat Al-Mutaffifin. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang diterangkan dalam ayat ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.